Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas komen dan masukannya serta saran yang diberikan kepada video-video saya terkait pembelajaran matematika. Di sini saya akan membahas tentang pertanyaan ibu-ibu yang bertanya, Pak Guru, apa sih bedanya volume sisi kali sisi kali sisi dengan rusuk kali rusuk kali rusuk? Zaman saya kecil rumusnya kan sisi kali sisi kali sisi, Pak. Kok rusuk kali rusuk kali rusuk? Nah, pertanyaannya bagus sekali ya. Ini juga sama pertanyaannya, sama dengan saya ya. Kok bisa berubah ya? Kok bisa beda ya? Gitu ya. Tapi hasilnya sama, karena sama-sama menggunakan 3 perkalian dari rusuk itu sendiri. Oke. Asal mulanya dari mana sih, gitu ya? Oke. Pertama yang saya jelaskan adalah bangun ruang kubus itu. Nah, ini kubus spesial ya, kubus spesial ya, kubus. Kubus itu merupakan bangun ruang yang dibentuk oleh bangun datar yang dibentuk menjadi jaring-jaring ya. Bangun datarnya adalah persegi, di mana persegi itu memiliki sisi-sisi yang sama. Gitu ya, sisi-sisi yang sama. Kalau dalam bangun datar itu kan garis-garis pinggir itu adalah sisi-sisi namanya, gitu ya. Sisi-sisi ini digabungkan ya, 6 buah persegi, karena kubus itu ada 6 buah persegi, sehingga namanya jaring-jaring. Sehingga kalau kita susun akan membentuk sebuah bangun ruang. Nah, bangun ruangnya ini namanya kubus, gitu ya. Itu satu. Terus yang kedua, di dalam bangun datar, rumus luas persegi itu sendiri adalah, rumus luas persegi itu kan adalah sisi kali sisi. Ini bangun datar ya, kita berbicara bangun datar. Sisi kali sisi itu adalah rumusnya, gitu ya. Sedangkan di bangun ruang, kenapa jadi rusuk kali rusuk? Oke. Sekarang kita ke bangun ruang. Di dalam bangun ruang itu ada yang namanya unsur-unsur. Unsur-unsur itu bagian-bagian dari bangun ruang. Nah, yang pertama, penyebutan nama sisi itu sendiri kalau dalam bangun ruang adalah satu keping dari persegi itu sendiri. Diulangi, penyebutan nama sisi di dalam bangun ruang itu berbeda sisi di dalam bangun datar. Jika di bangun datar, penyebutan sisi itu adalah garis-garis tepi yang pinggirnya ini ya, namanya sisinya. Sisinya ada 4, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Akan tetapi di dalam bangun ruang, sisinya itu adalah kepingan-kepingan dari bangun datar itu sendiri, dari persegi itu sendiri. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Sedangkan tiang-tiang di dalam bangun ruang itu merupakan hasil ya, himpitan dari sisi-sisi perseginya bangun datarnya, sehingga membentuk sebuah rusuk. Persegi yang nomor 3 dengan nomor 2 sisinya berhimpit, dia menjadi rusuk, gitu ya. Persegi yang di sini jika digabungkan dengan yang di sini, ini akan berhimpit sehingga menjadi rusuk. Nah, rusuk-rusuk ini akan menjadi kekuatan atau tiang-tiang dari bangun ruang tersebut, sehingga tiang-tiangnya ini menjadi namanya rusuk. Rusuknya ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sehingga rusuknya adalah 12. Ya. Terus unsur yang lain dalam bangun ruang adalah sudut. Sudut itu pojok-pojok ya, ada 8. Oke. Terus Pak, bagaimana Pak rumusnya? Awal mula rumus penyebutan sisi kali sisi, rumus umum dalam sebuah bangun ruang ya, itu rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Alas itu apa? Kita pelajari dulu. Alas itu bagian bawahnya, gitu ya, bagian bawahnya ini. Karena bagian bawahnya ini berbentuk persegi, luas alas itu, karena persegi berarti rumusnya sisi kali sisi, sisi kali sisi, gitu ya. Kali tinggi, tinggi mana? Tingginya ada di sini yang ke atas, ya. Tinggi ini kalau dalam bangun datar sisi juga namanya, gitu ya. Ini sisi kan? Kita lihat nih, ini sisi juga kan? Sehingga tingginya sisi. Sehingga rumusnya sisi kali sisi kali sisi, gitu ya. Kalau sudah kita pahami terkait dengan rumus umum luas alas kali tinggi, nah, dalam bangun ruang kita ganti, karena ini bukan lagi namanya sisi dalam bangun ruang tadi ya.
menjadi namanya rusuk kali rusuk kali rusuk. Kenapa? Karena ini namanya garis rusuk gitu. Kalau sisi ini, sisi alas, sisi atas, sisi samping kiri, sisi depan gitu ya, kalau dalam bangun ruang ya. Sehingga penamaannya kita benarkan menjadi rusuk kali rusuk kali rusuk gitu ya. Pak, boleh nggak saya pakai rumusnya luas alas kali tinggi sehingga sisi kali sisi kali sisi? Boleh gitu ya, karena nanti akan kita jumpai dalam balok. Misalkan ada balok ya. Oke, balok ini memiliki ukuran yang berbeda. Misal di sini ada 8, di sini ada 4, di sini ada 6, gitu ya. Oke. Rumus dasarnya adalah luas alas kali tinggi. Sama, semua bangun ruang prisma, ini namanya prisma ya. Prisma itu alas dan atasnya persis dan sama. Oke. Luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk apa? Di sini 8, di sini 4, ya. Ini persegi panjang. Rumus persegi panjang apa? Ya, rumus persegi panjang adalah luasnya panjang kali lebar gitu ya. Berarti di sini namanya panjang, di sini namanya lebar. Berarti luas alas ini adalah panjang kali lebar gitu ya. Terus tinggi prisma, ini namanya tinggi prisma dikali tinggi, sehingga terbentuklah rumus volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Seperti itu ya, bisa dipahami. Jadi cara penyebutan volume sisi kali sisi kali sisi boleh dan benar karena pakai rumus dasar luas alas, pakai rumus dasar luas alas kali tinggi. Luas alasnya berbentuk persegi, sisi kali sisi, dan tingginya juga karena sama ukurannya disebut sisi juga boleh ya. Pak, boleh pakai rusuk kali rusuk rusuk? Ini sangat benar sekali. Kenapa? Karena dalam bangun ruang penyebutan rusuk adalah untuk garis-garis yang ada di bangun ruang itu sendiri. Demikian, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.